Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Pak. Kita dalam keadaan sehat walafiat, serta kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi ini untuk memastikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak Bapak sekalian, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, supaya apa yang kita laksanakan nanti mendapat berkah dan manfaat, marilah kita bersama-sama berdoa. Silakan Ananda Saroni dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Untuk mengabsen kehadiran pada hari ini, Bapak sudah mengirim link pada WA Group, nanti silahkan dibuka. Di Google Classroom juga ada, silahkan dibuka, nanti linknya itu Google Form yang isinya absen kamu, silahkan diisi. Belajar apa kita hari ini? Bahasa Indonesia. Oke. Pada masa pandemi ini kita selalu menjaga kesehatan sesuai protokol COVID, wajib pakai masker, cuci tangan sebelum melaksanakan kegiatan atau setelah, lalu jaga jarak, hindari perkumpulan, serta biar lebih semangat, mari kita nyanyikan apa lagu ini? Garuda Pancasila. Semoga kita semakin semangat semuanya ya. Oke, adapun pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini pada kompetensi dasar, ini dapat dibaca, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Lalu tujuan pembelajarannya, yang kedua dengan mengamati video dan penjelasan guru melalui Zoom meeting, anak-anak Bapak semuanya dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan bertanggung jawab. Yang pertama, materi bahasa Indonesia. Oke, ini ada teks yang pertama. Cerita non-fiksi adalah karangan yang... Ini cerita non-fiksi, Bapak ulangi, adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta. Fakta itu kejadian yang nyata. Ya. Nah, Raja Penawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti. Kira-kira ada pertanyaan? Untuk materi bahasa Indonesia ini ada pertanyaan kira-kira? Kalau belum, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya untuk ilmu pengetahuan alam. Materi ini sudah Bapak share ya di dalam Google Classroom kita ya. Silakan dibaca-baca juga. Sifat-sifat cahaya. Oke, biar lebih jelasnya lagi Bapak punya video. Silakan diperhatikan, diamati videonya. Sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Nah, ini merambat lurus nih, pertama nih. Lalu yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pensil ya, dimasukkan ke dalam gelas ada airnya ya. Nah, seperti patah dia. Padahal tidak. Nah, itu sifat cahaya. Bapak punya nih, apa ini namanya? Senter ya. Kalau senter di depan, kalau malam, dia langsung lurus ke depan. Bapak juga punya. Bapak punya cermin. Apa namanya nih? cermin. Ini senter tadi. Oke, coba Bapak arahkan ke cermin. Nah, mantul dia ke sana. Suluhkan ke benda bening ini. Timbul juga dia di belakang. Nah, berarti cahaya dapat menembus benda bening. Bapak masukkan kecil. Seperti patah ya. Sifat-sifat cahaya dari penjelasan Bapak tadi dan melalui video yang kita saksikan dan kita amati tadi, itu ada 4 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Oke, silakan kita masuk ke Google Classroom. Semuanya sudah bisa masuk? Silakan login ke Google Classroom. Di situ ada LKPD yang sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti dibahas pada WA Group yang sudah kita bentuk ya. Itu masing-masing WA grupnya ada Bapak di situ. Sehingga Bapak bisa menilai keaktifannya. Itu silakan dibahas. Nih LKPD. Ini LKPD Bahasa Indonesia. Ada petunjuknya semua di situ. Untuk IPA. Pada pengamatan video tadi. Nah, ini ada
kita suruh menyimpulkan 4 sifat cahaya. Kan ada 4 tadi tuh. Disiapkan tadi lembar kerja yang sudah disiapkan. Yang sudah dibahas, silakan. Kelompok 1 Ananda Rapi Asnar, kelompok 2 Ananda Saroni, kelompok 3 Ananda Fitri. Pada LKPD Bahasa Indonesia, silakan kelompok 1 paparkan. Baiklah, saya akan menyampaikan jawaban dari kelompok 1. Jelaskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Dari kelompok lain, Ananda Fitri, Ananda Saroni, Ananda Laila, silakan. Ada tanggapan yang lain? Ya, betul ya. Oke. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2, Ananda Saroni. Kami dari kelompok 2. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Ayo, kelompok lain. Betul. Kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 3. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya dapat mengatur benda bening. Betul kira-kira? Ada? Betul. Oke, bagus sekali. Kelompok 3, tepuk tangan. Sifat cahaya yang terakhir, Ananda Saroni, silakan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Betul? Yang lain? Betul. Tangan. Bagus sekali. Nah, anak Bapak ini hebat-hebat semuanya nih. Tadi sudah memaparkan dari kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus, kelompok 3 bagus, dan rebutannya juga bagus. Kerjasamanya Bapak lihat di WA Group juga sangat bagus sekali. Ya, tolong dipertahankan kerjanya seperti itu. Walaupun kita COVID, tetap kita bisa belajar dengan cara yang hebat. Ya. Nah, silakan nanti itu dipoto per kelompok, hasil LKPD-nya dikirim ke tugas Google Classroom yang sudah Bapak kirim ya. Itu ada penugasan, silakan nanti diupload di sana. Bapak tunggu sampai nanti sore ya, diupload itu tugasnya per kelompok Bapak nilai. Menyampaikan kembali inti dari pembelajaran kita tadi yang bahasa Indonesia yaitu non fiksi ya, itu non fiksi tadi intinya adalah tulisnya. Nah, lalu ada sifat-sifat cahaya juga tadi sudah dijelaskan dipaparkan melalui video yang asik kita lihat ya. Lalu dari penjelasan-penjelasan dan Bapak tuh juga tadi sudah menyontohkan ini ada banyak ini macam ini tadi apa ini namanya media yang langsung Bapak jelaskan. Kamu juga boleh buat di rumah. Ada di rumah punya senter, di rumah punya gelas, di rumah punya air ya kan? Nah, silakan boleh dicoba lagi nanti. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Salah satunya? Ini ada merambat saya merambat lurus. Merambat lurus. Oke. Lalu yang untuk bahasa Indonesia non fiksi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, menyimpulkan. Nah, nih, kamu bisa lihat semuanya. Cerita non fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Lalu sifat-sifat cahaya adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, apa itu? Cahaya merambat lurus. Yang kedua, Cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, untuk mengukur pemahaman anak Bapak, sampai mana pemahaman anak-anak Bapak pada pembelajaran ini, Bapak punya evaluasi. Linknya sudah Bapak kirim ke Google Classroom. Nanti ini evaluasi ini dikerjakan, nanti poinnya siapa yang dapat poin itu pada hasilnya setelah kita mengerjakan dapat poin, di screenshot kirim ke tugas pada Google Classroom. Lancang kuning, atas protokol COVID. Lalu wajib pakai masker kalau keluar rumah. Lalu cuci tangan. Untuk menutup pembelajaran hari ini silakan Ananda Saroni pimpin doanya. Syabrak, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Bapak Hedi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dah.